Jemaat sekalian, saat ini kita akan mulaikan ibadah kita Minggu 19 April 2020 menurut tata ibadah hari Minggu, bentuk yang ketiga. Marilah kita berdiri, kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyi bersama, Sebab Dia Hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat diundang berdiri, kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nas pembimbing yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita menyanyi bersama NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga dibilang putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat disilahkan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu melalui pengakuan dosa ini. Dalam doa ini Tuhan, kami bermohon ampunilah kiranya kami atas setiap dosa pelanggaran yang kami lakukan sengaja ataupun tidak sengaja di hadapan Tuhan.
Engkau Allah yang menyelidiki hati bahkan seluruh kehidupan kami, sehingga tidak ada hal sekecil apapun yang bisa kami sembunyikan dari pemandangan Tuhan. Kami mengakui bahwa kami orang berdosa, oleh karena setiap tindakan kami yang berdosa, atau pikiran maupun kehendak kami yang berdosa, tindak tanduk kami, apa yang kami lakukan setiap hari itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kami mohon ampun. Kami percaya ada kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang boleh menjangkau setiap kami yang datang dengan penuh kesungguhan, bahkan kejujuran di hadapan Tuhan. Kami datang merendahkan diri dan memohon, ampunilah kiranya kami, layakkan kami, dan mampukan kami untuk boleh memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, bahkan selama-lamanya dalam kehidupan ini. Hanya di dalam nama Yesus, penebus dosa, kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan NNBT nomor 8, banyak orang suka diampuni. Banyak orang suka diampuni, tapi tidak rela mengampuni. Tak berguna mohon pengampunan jika kita mengeraskan hati. Tapi Yesus Tuhan Maha Kasih mengampuni orang yang berdosa. Jika kita ampuni sesama, kita pun akan diampuninya. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Dengarkanlah nas pemberitaan anugerah Allah dari 2 Korintus 5 ayat 21 yang berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami hendak membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus untuk menolong kami sekalian, supaya firman Tuhan ini boleh kami mengerti, bahkan lebih daripada itu kami boleh melakukan firman Tuhan secara serius dan berhasil dalam seluruh bagian kehidupan kami. Tuntunanmu kami harapkan memakai mulut lidah hamba-Mu, pikiran bahkan seluruh keberadaan hamba-Mu untuk boleh mengkomunikasikan tentang kebenaran firman Tuhan, dan jemaat sekalian yang mendengarkan boleh diberkati melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Nyatakanlah kehendak-Mu kepada kami, hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, adapun yang menjadi bahan bacaan dan perenungan kita di minggu yang berjalan ini terambil dari Perjanjian Baru, dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 18, Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi, Yohanes pasal 20
ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan saya bacakan, bagian ini berjudul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan pujian, "Firman-Mu pelita bagi kakiku." Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Jemaat diundang untuk berdiri. Saat ini marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kita mulai. Kami mengaku bahwa Tuhan Allah yang kekal itu esa, berdaulat, Bapa pencipta dan pemelihara alam semesta. Tuhan Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, rela berkorban, menderita, bahkan mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit mengalahkan dosa dan maut, naik ke surga, dan akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghadirkan dan menggenapkan kerajaan damai sejahtera. Tuhan Allah hadir dan berkarya melalui Roh Kudus dalam sejarah dunia hingga akhir zaman. Kami mengaku bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah tertulis yang diwahyukan Tuhan Allah sendiri, sumber pemberitaan Injil dan pedoman hidup orang percaya. Kami mengaku bahwa Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan bersama turun-temurun. Orang percaya terpanggil mengelola dan memelihara alam semesta
dengan bertanggung jawab, dengan bekerja keras, dan dengan jujur. Kami mengaku bahwa Gemim adalah persekutuan orang-orang percaya yang dipilih dan diselamatkan oleh Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Juru Selamat dunia. Gemim melayankan sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Gemim yang dihadirkan Tuhan di tanah Minahasa dan di seluruh dunia adalah arak-arakan orang percaya yang hidup, mati dan bangkit bersama Kristus, diutus untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah keragaman budaya, tradisi, etnis, ras, kepercayaan, dan agama untuk menghadirkan keselamatan dan tanda-tanda kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera bagi orang-orang percaya dan bagi semua orang. Kami mengaku bahwa orang-orang percaya kepada Yesus Kristus yang melakukan kehendaknya memperoleh kehidupan kekal hingga Dia datang kembali. Amin. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 224, Masyurkan Rajamu. Masyurkan Rajamu, Allah Maha Besar. Ucapkan syukurmu, bernyanyi bergema. Suaramu dan hatimu berpadu muji Tuhanmu. Jemaat sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur atas kesempatan yang luar biasa bahwa hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah di hari Minggu 19 April 2020. Adapun yang menjadi tema daripada perenungan kita di minggu ini adalah sapaan sesama warga bangsa, memperkokoh keyakinan persatuan dan kesatuan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita hidup di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kesedihan. Kesedihan yang saya maksudkan adalah ketika orang bersedih karena harus hidup di dalam ikatan dosa. Ketika orang bersedih karena kehilangan hal-hal yang penting dalam kehidupan. Bahkan hari-hari ini ketika banyak orang bersedih waktu mereka kehilangan orang-orang yang mereka cintai karena direnggut oleh wabah COVID-19, saudaraku. Belum lagi kesedihan-kesedihan yang lain karena wabah ini telah memberikan dampak secara perekonomian, secara sosial, secara kebudayaan, secara keagamaan. Ada begitu banyak hal yang berubah, saudara. Saudaraku yang kekasih, di satu pihak kesedihan adalah hal yang sangat manusiawi. Semua orang merasakan kesedihan itu. Tapi saudara, tentu kesedihan bisa saja datang dalam hidup ini. Tapi saudara, kita tidak boleh larut di dalam kesedihan itu sendiri. Saudara, kalau kita belajar daripada Yohanes 20 ayat 11 sampai 18, saudaraku, yang menceritakan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saudara, dalam tahap ini kita melihat Maria Magdalena sedang diliputi dengan kesedihan. Kalau kita melihat konteks dari bacaan kita ini, Maria Magdalena bersama-sama dengan Petrus dan juga Yohanes sebagai murid yang dikasih Yesus, mereka pergi ke kubur Yesus untuk melihat atau mengunjungi kubur Yesus, saudara. Tapi saudaraku yang kekasih, waktu ketiga orang ini sampai di sana pada peristiwa kebangkitan Yesus, apa yang terjadi? Petrus dan Yohanes di pasalnya yang ke-20, di ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10,
mereka, saudara, tidak menemukan Yesus. Dan dikatakan di ayat 10 pasal 20, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi Petrus dan juga Yohanes, mereka pulang. Tapi saudara, Maria Magdalena tinggal di situ, saudara. Di ayat 11 dikatakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Sekarang Maria diliputi dengan kesedihan. Nah, kalau kita pelajari tentang kesedihan daripada Maria Magdalena, yang pertama, Maria Magdalena merasa sedih karena kematian daripada Yesus itu sendiri. Dia masih diliputi oleh rasa kehilangan dari orang yang sangat dia kasihi, dari gurunya, dari orang yang dia teladani, saudara. Dan di mana-mana namanya kematian daripada orang yang dikasihi atau orang yang kita cintai, pasti, saudara, akan menyebabkan hati yang terluka, perasaan kehilangan yang mendalam, ada perasaan duka cita yang mendalam. Kemudian, saudara, kesedihan yang kedua yang dialami oleh Maria Magdalena adalah karena dia menemukan bahwa mayat Yesus tidak ada di situ. Sehingga muncul satu asumsi, jangan-jangan mayat Yesus telah dicuri. Dan sebagai orang yang sangat menghormati Yesus sampai pada kematiannya, tentu dia sangat menghargai dan menghormati Yesus. Dan hilangnya mayat ini dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Jadi dia sedih sekali. Tapi juga yang ketiga, saudara, bicara soal kesedihan daripada Maria Magdalena, karena tentu dia punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Maria Magdalena diceritakan dalam Injil Yohanes adalah seorang perempuan yang menjadi saksi pada waktu Yesus disiksa, pada waktu Yesus mati, bahkan pada waktu dia disalibkan, bahkan pada waktu dia dibangkitkan atau Yesus bangkit daripada orang mati. Tapi saudara, jauh lebih daripada itu, dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3 menceritakan tentang pengalaman pribadi yang lebih spesifik yang dialami oleh Maria Magdalena bersama dengan Yesus. Sebab rupanya Maria Magdalena pernah bersama-sama dengan Yesus, saudara, melakukan pelayanan penginjilan, memberitakan Injil. Ya, kalau saya boleh bacakan Lukas 8 ayat 1 sampai 3 berkata begini. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 2, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara, kita melihat bahwa pengalaman pribadi dengan Yesus melayani bersama juga itu telah membekas dalam hati Maria Magdalena. Belum lagi dijelaskan tadi, selain daripada melayani bersama, rupanya Maria Magdalena pada satu tahap pernah dirasuki oleh roh jahat. Dan Yesus melepaskan roh jahat yang membelenggu kehidupan daripada Maria Magdalena. Saudaraku yang kekasih, ini pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan, saudara. Rupanya dari pengalaman-pengalaman itu telah membentuk kedekatan secara emosional dengan Yesus, sehingga tentu kita bisa menemukan alasan yang kuat mengapa Maria begitu sedih sekali. Saudara, kalau kita boleh bahas sedikit tentang bagaimana Maria Magdalena dirasuk oleh roh jahat, saudara. Saya membaca pendapat dari seorang yang bernama Bart Ehrman. Dia katakan begini. Dia adalah seorang pengkaji perjanjian baru sekaligus ahli sejarah gereja. Dia menyimpulkan bahwa 7 roh jahat yang mungkin merasuki Maria Magdalena itu adalah angka sempurna, sama seperti yang dipahami oleh orang Yahudi.
Sehingga pada waktu Maria dirasuki oleh roh jahat, berarti dia betul berada dalam satu keadaan yang sepenuhnya kerasukan roh jahat. Dia berada dalam keadaan sepenuhnya tidak berdaya. Sehingga waktu Yesus datang, saudara, untuk menyembuhkan dia dan melepaskan dia daripada ikatan roh jahat itu, dia betul-betul merasakan satu kelepasan yang luar biasa. Itu berarti, saudara, perasaan kehilangan itu muncul sekali lagi dari pengalaman bersama dengan Yesus. Sehingga kemungkinan waktu dia disembuhkan dan dilepaskan dari roh jahat inilah yang membuat Maria Magdalena sedemikian setianya dia berbakti kepada Yesus. Saudara, rupanya memang alasan-alasan tentang kesedihan Maria Magdalena ini telah membawa dia kepada kesedihan yang sangat mendalam. Saudaraku yang kekasih, dampak kesedihan yang mendalam menurut seorang ahli yang bernama Heidi McBain ada 6 poin. Tapi saya ingin menjelaskan ada 2 hal yang penting saja. Yang pertama, orang yang masuk dalam kesedihan yang mendalam akan menguras energinya. Itu berarti bahwa cadangan energi kita habis, membuat saudara akan merasa lebih lemas lagi dan sedih lagi. Bahkan membuat orang menjadi letih sebelum beraktivitas. Kemudian yang kedua, dampak daripada kesedihan yang mendalam menurut McBain ini adalah orang akan sulit untuk berkonsentrasi. Dia menjelaskan bahwa ini merupakan gejala fisik yang umum terjadi. Dan penelitian menunjukkan bahwa kesedihan yang mendalam akan berdampak sangat serius pada fungsi kognitif dan mengakibatkan seseorang sulit berpikir, sulit fokus, sulit untuk berkonsentrasi. Nah, saudaraku yang kekasih, sehingga saudara kita bisa membayangkan tentang keadaan yang serius yang dialami oleh Maria Magdalena ini. Nah, saudaraku yang kekasih, solusinya menurut McBain tadi, dia katakan untuk keluar daripada kesedihan yang mendalam, dukungan orang terdekat itu sangat penting sekali. Dan puji Tuhan, saudara, di tengah-tengah situasi yang dialami oleh Maria Magdalena, di tengah-tengah kesedihannya, hal yang kedua yang kita lihat di situ, adanya sapaan yang menguatkan. Sapaan yang pertama adalah sapaan malaikat yang peduli dengan kesedihan Maria Magdalena. Saudaraku yang kekasih, kalau kita boleh masuk dalam aplikasi di tengah-tengah kehidupan kita, kepedulian kita terhadap kesedihan orang lain itu menunjukkan satu solidaritas yang besar sekali. Kemudian saudara, waktu Maria mendapatkan sapaan itu, karena dikatakan di situ malaikat bertanya tentang situasi yang dialami oleh Maria Magdalena, dan Maria Magdalena, saudara, dengan jujur mengutarakan atau menceritakan kesedihannya. Dan orang yang mau jujur menceritakan keberadaannya itu menunjukkan ada sikap keterbukaan. Kemudian saudara, dalam keterbukaan itu kita melihat berarti adanya kepercayaan orang yang mau terbuka ini, karena dia tidak mau menutupi keadaan yang dia alami. Dan jujur biasanya adalah tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang mau ditolong, sehingga ada solusi yang bisa dia dapatkan. Kemudian saudara, orang yang mau peduli terhadap sesama bisa menjadi malaikat penolong dalam tanda kutip dalam kesusahan. Sehingga saya mau katakan, saudara, kita tidak harus menjadi makhluk bersayap seperti malaikat yang sesungguhnya untuk bisa memberi pertolongan. Saudara dan saya bisa menjadi malaikat tanpa sayap ketika kita menunjukkan kepedulian yang penuh dengan ketulusan di tengah-tengah kesedihan yang dialami oleh siapapun, terutama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian saudaraku, sapaan yang menguatkan yang kedua adalah sapaan yang tentu datang daripada Yesus sendiri. Pertanyaannya sama seperti yang diajukan oleh malaikat tadi. Ibu, mengapa engkau menangis? Saudaraku yang kekasih, sapaan ibu adalah sapaan yang sangat sopan, adalah sapaan yang sangat manis. Yesus menghormati perempuan itu. Yesus mengasihi perempuan itu.
Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat simpatik. Pertanyaan yang simpatik artinya menggambarkan satu perasaan belas kasih, saudara. Dan ada kepedulian atas kejadian yang menimpa seseorang. Tapi saudara, bedanya sapaan Yesus dengan sapaan daripada malaikat tadi. Yesus punya sapaan yang kedua. Yesus tanya lagi, apakah yang engkau cari? Ini pertanyaan yang empatik. Artinya Yesus menempatkan diri pada posisi orang tersebut, dan dia berbagi secara langsung kesedihan mereka tersebut, atau Maria secara khusus. Satu perasaan, saudara, di mana seseorang benar-benar tahu perasaan dari satu kejadian karena ia pernah berada pada posisi itu. Sederhananya, saudara, orang yang bersimpati atas kehilangan orang yang dicintai berarti ia merasa belas kasih. Dia merasa prihatin atas kehilangan itu tanpa mengetahui pasti bagaimana rasanya kehilangan. Sedangkan orang yang mau berempati berarti seseorang mengetahui perasaan tersebut. Perasaan simpati dan empati, saudara, keduanya merupakan hal yang sangat penting karena dapat membuat orang-orang menjadi, atau dapat membuat saudara menjadi seseorang yang penuh kasih, yang dapat menawarkan kenyamanan dan dukungan yang relevan pada mereka yang membutuhkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sapaan Yesus ini Maria masih dipengaruhi oleh kesedihan, sehingga dia menyangka bahwa sapaan itu adalah datang dari penjaga kubur yang jangan-jangan menyimpan mayat Yesus atau mengambil mayat Yesus. Dia belum bisa langsung mengerti sapaan itu. Dia belum langsung sadar bahwa itu datang daripada Yesus sendiri. Saudaraku yang kekasih, kemudian saudara, yang menarik adalah Yesus mencoba untuk menyadarkan Maria di tengah-tengah kesedihan itu dengan menyebut nama. Yesus menyapa sekali lagi dengan memanggil nama, saudara. Yesus katakan Maria. Saudaraku yang kasih, di ayat 16 kata Yesus kepadanya, Maria. Kemudian dikatakan Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saudaraku kasih, memanggil nama ini menunjukkan kedekatan hubungan secara emosional. Yesus mengenal orang yang ia sapa itu. Dan yang luar biasa adalah Yesus bukan hanya mengenal, tapi mau hadir. Saudara, seketika sapaan ini menyadarkan Maria tentang kehadiran Yesus yang dia cari. Itu berarti Yesus bukan hanya simpatik dan empatik, tapi sekali lagi mau hadir, memberikan solusi dan penguatan atas situasi yang dialami oleh Maria. Saudaraku yang kekasih, energi yang terkuras dan kesulitan untuk berkonsentrasi karena kesedihan yang mendalam tadi, sekarang dengan sapaan nama ini digantikan dengan kesadaran penuh akan kehadiran Yesus yang telah bangkit, saudaraku. Sapaan Yesus ini dengan cepat diidentifikasi atau bisa dikenali oleh Maria sebagai sang guru yang sangat ia kasihi. Dan waktu Maria Magdalena langsung mengenali gurunya, dia pun berkata Rabuni, artinya guru, dan dia tahu itu adalah gurunya. Saudaraku yang kasih dan diberkati Tuhan, dan kita melihat bahwa timbal balik antara Yesus dan Maria Magdalena dapat diibaratkan dengan hubungan antara gembala yang mengenal dombanya. Saudara, dalam Yohanes 10 ayat 27 dan 28 dikatakan begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudaraku yang kekasih, di Israel, saudara, bicara soal
gembala yang mengenal domba, mencari rumput bukanlah hal yang mudah ya, karena kondisi tanahnya yang berbatu. Hal ini yang membuat para gembala harus bekerja aktif. Ada seorang doktor teologi yang bernama Judith Vane dari sebuah universitas Durham. Dia melakukan penyelidikan tentang cara orang Israel menggembalakan domba. Apa yang dilakukan? Dia menghabiskan beberapa bulan di Israel, saudara. Dia penasaran ya. Jadi Judith ini karena penasarannya, dia menjumpai ada 3 orang penggembala domba ya, dengan kelompok domba-dombanya bertemu di sebuah jalan di dekat kota Yerusalem. Saudara, 3 orang penggembala ini mereka berbicara sejenak. Jadi saat mereka berbincang satu sama lain, domba-domba gembalaan mereka bercampur baur menjadi satu kelompok yang besar, sehingga sudah tidak bisa dibedakan lagi mana domba-domba milik mereka karena sudah bercampur baur. Kemudian si Judith ini, dia begitu tertarik ingin tahu bagaimana 3 gembala tadi memisahkan domba milik mereka satu sama lain. Jadi saudara, dia menunggu sampai ketiga orang itu berpisah. Dia begitu tertegun saat melihat gembala-gembala itu memanggil domba-dombanya. Saat mendengarkan suara gembala-gembala itu, seperti sebuah keajaiban, para domba itu memisahkan diri dari kelompok besar itu dan mengikuti gembalanya masing-masing. Sepertinya selama ribuan tahun cara menggembalakan domba di Israel tidak pernah berubah, karena di dalam Alkitab tertulis demikian. Saya bacakan Yohanes 10 ayat 2-5, katakan begini. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saudaraku yang kekasih, itu berarti waktu Yesus menyapa Maria dengan nama, dia mengenal orang itu. Tadinya Maria memang agak kesulitan untuk mengidentifikasi suara itu. Ini seringkali digambarkan ya, domba seringkali diidentikan dengan hewan yang bodoh. Tapi di satu pihak, saudara, sebetulnya ketika gembala memperdengarkan suaranya, domba sekalipun dikatakan bodoh, maka dia akan cepat sadar karena dia juga penuh dengan perhatian. Domba rupanya memiliki pendengaran yang tajam sehingga bisa membedakan siapa gembalanya. Saya percaya bahwa sapaan Yesus kepada Maria dengan menyebut namanya adalah cara yang sangat bijaksana yang dipakai oleh seorang gembala yang mengenal dombanya. Dan Maria yang berkata Rabuni pada akhirnya sadar bahwa itu adalah Yesus yang dia ikuti selama ini. Saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, itu berarti saudara, dalam kehidupan kita, kita tidak boleh dikuasai oleh kesedihan yang pada akhirnya menutup telinga kita atau kepekaan kita terhadap suara Tuhan. Di tengah-tengah kesedihan yang dialami oleh seluruh dunia, atau kesedihan apapun yang saudara alami, mungkin itu juga telah menjadi satu kesedihan yang mendalam. Saudara, kita perlu untuk membuka kepekaan rohani kita mendengarkan suara Tuhan. Kalau ada suara Tuhan berarti ada pertolongan. Kalau ada pertolongan berarti ada jalan keluar yang bisa dia nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian saudara yang ketiga, kita bisa melihat di sini sekarang waktu Maria telah menyadari tentang kehadiran Yesus, walaupun tidak dikatakan dia bersuka cita, tapi saya percaya ada spirit baru karena Yesus sudah bangkit, dan itu harus menjadi spirit kita. Harus menjadi semangat kita. Apa yang dilakukan oleh Maria? Saudara, di ayatnya yang ke-17 kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku,
Secara literally tidak dijelaskan bahwa pada saat itu Maria merespon dengan memegang Yesus. Tapi dari pernyataan Yesus ini di ayat 17 mengindikasikan bahwa memang ada tindakan seperti itu. Jangan-jangan karena memang Maria kegirangan waktu melihat Yesus yang bangkit. Tapi saudara, Yesus merespon ini saudara dengan memberikan satu penugasan. Yesus katakan di ayat yang ke-17, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Dari sini kita mengerti bahwa orientasi kita memang betul pada Yesus yang bangkit. Tapi Yesus yang bangkit bukan hanya menjadi konsumsi pribadi. Kita harus pergi, kita harus memperkatakan tentang kebenaran ini. Makanya Yesus katakan kepada Maria, pergi dan katakanlah. Dan betul, Maria melakukan itu. Seorang perempuan dari Magdala ini, perempuan biasanya diragukan kesaksiannya. Tapi dalam bacaan ini dipakai Tuhan sebagai alat pertama untuk menyampaikan tentang kebenaran akan kebangkitan Yesus. Saudara, itu berarti saudara, kita yang telah menerima kebangkitan, kita juga harus sadar betul tentang tugas kita, bahwa kita harus pergi untuk mengatakan tentang Yesus yang bangkit. Pergi untuk menyapa dengan kasih, untuk menunjukkan simpati, untuk menyatakan empati yang mendalam. Kita pergi dengan sapaan yang menguatkan, bukan untuk melemahkan orang-orang di sekitar kita. Saudaraku yang kasih, di tengah-tengah situasi yang penuh dengan kesedihan ini, seringkali orang saling mempersalahkan. Kita melihat di media massa atau media sosial, kalau ada orang yang berstatus misalnya dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan, atau juga mungkin ada yang sudah positif COVID-19, ada banyak orang saudara justru tidak menyatakan rasa simpati, tidak menyatakan dukungan, bukan menguatkan, tapi malah melemahkan dengan menyebarkan berita-berita hoax yang tidak benar. Tapi saudara, kita diciptakan oleh Allah untuk saling menguatkan dengan sapaan kita. Walaupun kita tidak lagi berjumpa secara langsung, tapi saudara bisa menguatkan lewat media yang ada, untuk mendoakan, untuk memberikan dukungan dan lain sebagainya. Bukan untuk menjadi batu sandungan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku yang kasih, ada orang-orang tertentu yang akhirnya gagal dan jadi batu sandungan di tengah-tengah kehidupan. Saya membaca satu cerita yang menurut saya ini menarik. Ada seorang laki-laki, dia pergi ke gereja. Ia lupa mematikan HP-nya dan berdering di gereja secara tiba-tiba pada waktu sedang berdoa. Pada waktu itu pendeta memarahinya. Para jemaat menegurnya setelah doa karena dia sudah mengganggu keheningan. Istrinya terus memarahinya karena keteledorannya saudara sepanjang jalan pulang ke rumah. Orang-orang tampak melihatnya dengan rasa malu. Dia dipermalukan, dia diremehkan. Dan sejak hari itu ia tidak pernah melangkahkan kakinya lagi ke gereja itu. Saudara, malam itu dalam perasaan malu karena dia merasa dia dipermalukan tadi pagi di gereja, ia pergi ke bar untuk melepaskan stresnya. Saudara, dia masih merasa gugup dan terguncang. Ia tidak sengaja menumpahkan minumannya di meja. Pelayan bar minta maaf dan memberikan lap untuk membersihkannya sendiri. Petugas kebersihan mengepel lantai. Kemudian manajer bar itu memberikan minuman pengganti. Ia juga memberikannya pelukan dan berkata, jangan khawatir. Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Saudara, mulai saat itu orang ini dia tidak pernah berhenti datang ke bar itu. Karena dia merasa rupanya di bar itu dia bisa diampuni, dia bisa dimaklumi dan lain sebagainya. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita sadar tidak sadar, kita jadi batu sandungan di tengah-tengah kehidupan kita. Padahal kita diciptakan untuk membawa orang semakin dekat dengan Kristus. Kita punya tugas untuk memberitakan, kita punya tugas untuk menyapa. Itu berarti saudara, ketika kita membawa sapaan dengan penuh kasih, kita itu berawal dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan itu terkandung maksud bahwa kita telah mengalami kuasa Tuhan yang bangkit.
dan juga perlu dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Kita harus memberitakan Kristus yang bangkit. Kita dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang harapan di tengah-tengah dunia ini, bahwa kesedihan apapun, kalau ada Yesus yang bangkit, itu berarti ada solusi, ada jalan keluar. Kesedihan atas dosa, kebangkitan Yesus adalah jawabannya. Kesedihan atas wabah, kesedihan atas segala kesulitan hidup yang kita alami, saya percaya kebangkitan Yesus adalah jawabannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan sambil menyanyi Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Jemaat sekalian, kita masuk dalam doa umum. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau boleh berkenan atas peribadatan kami. Kami bersyukur karena kami boleh merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa supaya kami tidak larut dalam kesedihan yang mendalam atas setiap duka cita atau hal apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami yang menyebabkan kesedihan. Kami berdoa supaya kami boleh menyatakan simpati dan empati terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga kami hadir dengan sapaan yang menguatkan, bukan hanya kepada sesama orang percaya, tapi juga kepada orang-orang yang berbeda dengan kami, khususnya tentu atas kesedihan yang dialami oleh bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kami hadir sebagai orang-orang yang mau memperkatakan hal-hal yang menguatkan, bukan untuk melemahkan. Kami juga berdoa supaya kami menyadari tugas kami yang utama, yaitu untuk pergi, untuk memperkatakan, untuk menceritakan tentang kebenaran akan Kristus yang sudah bangkit. Sehingga kami percaya setiap kesusahan dan kesedihan hidup ini, Yesus yang bangkit adalah jawabannya. Kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan ini akan menjadi sesuatu yang nyata ketika kami mengambil keputusan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami berdoa, kami sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati pemberian kami, tapi juga memberkati persembahan hidup kami untuk dipakai sebagai alat berkat-Mu, menjadi tangan-tangan Tuhan untuk menolong situasi keadaan, bahkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kami berdoa, berkati setiap jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama beribadah dalam pelayanan media ini. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah, dimanapun mereka sedang berada. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menolong, untuk Engkau menguatkan, Engkau memberikan kekuatan untuk menjalani masa-masa yang sukar ini. Kami yakin pertolongan Tuhan nyata, sehingga kami terus melangkah dengan iman untuk tetap setia mengikut Engkau. Sekalipun hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, sekalipun hari-hari ini kami harus menempuh jalan penderitaan, namun kami percaya kami dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menjawab tantangan penderitaan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga meyakini Tuhan bahwa kesusahan hari ini pasti akan digantikan dengan kebahagiaan yang besar ketika wabah COVID-19 ini Tuhan boleh berlalu di tengah-tengah kehidupan kami. Bapak, kami juga mau berdoa untuk setiap kesulitan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari yang dialami oleh masyarakat dunia. Tuhan kiranya buka jalan.
Kau pakai para pemimpin bangsa dengan hikmat bijaksana untuk mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat, sehingga ada kesulitan-kesulitan yang boleh tertolong. Kami juga berdoa Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan yang bahkan telah memungkinkan pelayanan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa supaya Tuhan berkati terus gereja-Mu. Kami berdoa buat gereja Masih Injili di Minahasa. Berkati para pemimpin gereja yang setiap hari memikirkan dan menggumuli pelayanan ini bersama dengan Tuhan. Roh Kudus menyertai pelayanan mereka sehingga ada pelayanan yang berhasil, ada pelayanan yang boleh menjawab kebutuhan, dan ada pelayanan yang senantiasa dipersembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak, kami berdoa buat pelayanan di Jemaat Gemim Baitani Matani juga. Tuhan tolong pelayanan kami, memberkati badan pekerja majelis jemaat, ketua badan pekerja, semua pendeta, penatua syamas, komisi kerja, panitia yang ada. Kami juga berdoa supaya kiranya dalam tuntunan Tuhan, program-program pelayanan kami boleh menjawab kebutuhan jemaat-Mu. Terima kasih. Bapak, kami berdoa bagi orang-orang yang susah, mereka yang mengalami pergumulan yang berat. Kami yakin kekuatan daripada Tuhan menyertai kehidupan mereka sehingga mereka tidak berputus asa. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan supaya kami dimampukan untuk menjaga kesehatan diri kami di tengah-tengah memutus mata rantai COVID-19. Anjuran pemerintah untuk berdiam di rumah, untuk bekerja bahkan beribadah dari rumah, biar kiranya kami patuhi. Kami boleh menerapkan prinsip-prinsip physical atau social distancing sehingga kiranya kami boleh terhindar daripada wabah ini. Kami juga berdoa Tuhan kuatkan bagi mereka yang harus menjalani masa isolasi, biar kiranya mereka diberikan kekuatan iman untuk percaya bahwa Tuhan sanggup tolong. Tapi juga kami berdoa supaya Tuhan hiburkan bagi keluarga-keluarga yang telah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi akibat daripada COVID-19 ini. Kami yakin pertolongan Tuhan juga menyertai bagi para ahli, termasuk para medis, dokter, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya, supaya kiranya mereka diberikan kekuatan untuk menjalani profesi mereka, untuk mempersembahkan yang terbaik, sekalipun dengan konsekuensi harus kehilangan nyawa mereka sendiri. Kami berdoa supaya mereka diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Bapa, kami menyerahkan untuk setiap kehidupan kami. Kami yakin percaya kesulitan apapun, Tuhan punya jalan keluar dan Tuhan punya banyak cara untuk beri pertolongan. Ini doa kami Bapak, syukur kami, permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita menutup ibadah kita dengan menyanyi bersama Pengharapanku. Yang mati atas
Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk, bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.